Di dalam menentukan usulul fikih ini ada dua, yaitu berdasarkan dalil Quran atau hadis, dan yang kedua adalah berdasarkan rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, saya atas nama dari keluarga besar Pondok Pesantren Karangasem diminta oleh para guru-guru dan para alumni untuk mengisi acara yaitu ilmu usulul fikih. Kenapa mereka menginginkan kami untuk memberikan pelajaran usul fikih? Sebab pelajaran tafsir sudah banyak, pelajaran hadis juga banyak, dan pelajaran fikih sudah banyak sekali disampaikan oleh para mubaligh. Tapi masalah usul fikih jarang mendapat perhatian, sehingga banyak lembaga-lembaga yang tidak mengajarkan usulul fikih disebabkan kurang mendapat perhatiannya dalam masalah ilmu usul fikih ini. Di samping itu juga ada kelemahan, kekurangan tenaga guru mengenai masalah ilmu usul fikih. Oleh karena itu, saya diminta oleh para santri, alumni, dan guru untuk memberikan suatu pelajaran usul fikih. Insya Allah hal ini akan kita laksanakan bersambung. Dalam menyampaikan pelajaran usul fikih akan saya mulai dari pertama dengan cara yang mudah dan bisa dimengerti oleh para santri, alumni, dan bapak ibu sekalian. Usul fikih merupakan suatu ilmu yang sangat penting, bahkan menjadi syarat bagi seorang mujtahid agar ia mahir masalah usul fikih. Karena usul fikih merupakan ilmu untuk merumuskan hukum. Di dalam usul fikih ini telah dijelaskan bagaimana cara merumuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan usul fikih ini juga tidak lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, akan saya sampaikan secara singkat dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perlu kita sampaikan, pertama-tama ulama yang memulai mengarang ilmu usul fikih, merintis usul fikih, ialah Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah beliau mengarang kitab yang namanya Ar-Risalah, yaitu tentang seluk-beluk usul fikih, maka disusullah
ulama-ulama yang lain untuk mengembangkan dan melengkapi masalah usul fikih. Sehingga setelah Ar-Risalah Imam Syafi'i muncullah beberapa kitab masalah usul fikih seperti kitab Al-Waraqat, kitab Asbah wan Nadhair, dan juga ada kitab yang lengkap masalah usul fikih adalah kitab Jam'ul Jawami yang terdiri kira 4 jilid besar. Hadirin pemirsa yang kami hormati, apa yang dimaksud usul fikih? Sebelum saya mengajarkan dan menyampaikan maksud dari usul fikih yang terdiri dari usul dan al-fiqh, perlu saya sampaikan bahwa sumber hukum Al-Quran merupakan sumber yang utama, yang nomor 1. Jadi semua hukum di dalam Islam adalah diambil dari Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadits. Sumber yang ketiga adalah Al-Qiyas. Dan sumber yang keempat adalah Al-Ijma'. Meskipun masalah sumber yang ketiga, yaitu Al-Qiyas, masih ada perbedaan-perbedaan. Di antaranya ada yang setuju dan ada pula yang kurang setuju. Adapun masalah sumber yang keempat, al-ijma'. Sahabat atau ulama-ulama sepakat ijma' adalah merupakan sumber yang akan memberikan jalan keluar dalam menentukan hukum-hukum Islam yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadits belum ada. Tapi yang menjadi persoalan, apakah ijma' bisa terjadi pada zaman ini? Padahal syarat ijma' adalah tidak ada satupun ulama yang menentang ijma' itu. Kalau masih ada ulama yang menentang, berarti itu belum dinamakan ijma', tapi hanya kesepakatan ulama Mesir atau ulama Irak saja atau ulama Pakistan saja, belum menjadi ijma' seluruh semua ulama di dunia. Tapi meskipun demikian, sudah pernah terjadi ijma' pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat-sahabat, yaitu ketika ada seorang yang meninggal, di situ tidak meninggalkan ibu, tapi meninggalkan nenek. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada bagian nenek, yang ada adalah bagian ibu, yaitu 1/6 dari peninggalan si mayit. Oleh karena itu para sahabat berkumpul. Nenek mendapat bagian berapa? Akhirnya mempunyai kesepakatan bahwa bagian 1/6 itu dialihkan kepada nenek. Ini merupakan ijma' seluruh, tidak ada orang ulama yang menyangkal, baik sahabat maupun ulama-ulama sesudahnya, semua sepakat bahwa bagian ibu dialihkan ke bagian nenek. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, sekarang marilah kita mempelajari apa arti usulul fikih.
Usul fikih adalah terdiri dari kata usul. Dan kedua terdiri dari al-fiqh. Apa yang disebut usul itu? Usul ialah apa bunyi dalil itu tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Artinya dalil apa adanya. Contohnya, di dalam Al-Quran ada firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Apabila kalian hendak sholat, lebih dulu wudulah, basuh mukamu, basuh tanganmu sampai sikut, dan basuhlah rambut. Nah, jadi sepakat bahwa wudu harus membasuh rambut. Tidak ada seorang pun yang berbeda masalah membasuh rambut. Ini namanya usul. Tapi akhirnya berkembang. Seberapa rambut atau kepala yang dibasuh. Nah, ulama-ulama berbeda. Nah, ini namanya fikih. Jadi fikih adalah cabang. Sedang usul adalah pokok. Umpama begitu menjadi bibit, fondasi. Karena masalah fikih, maka bisa ulama berbeda satu sama lain mengenai pembatasan membasuh rambut. Imam Syafi'i mempunyai pendapat cukup sebagian saja, minim 3 rambut sudah cukup. Tapi Imam Malik tidak bisa, harus seluruh kepala, harus dibasuh. Kalau tidak, wudunya tidak sah. Berbeda dengan Imam Syafi'i, 3 rambut saja sudah sah. Ulama yang lain berpendapat minim separuh dari kepala, dari rambut itu. Dan ada pula minim 1/4. Nah, ini masalah fikihnya. Jadi fikih tidak ada bisa terjadi kalau tidak ada usulnya. Ini contoh. Contoh kedua. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai sikut. Ini bunyinya apa adanya. Basuhlah tanganmu sampai sikut. Ilal marafiq. Muncul fikihnya cabangnya. Apakah siku ini harus dibasuh? Ada yang mengatakan harus dibasuh. Karena sikut termasuk perintah. Karena ilal marafiq. Nah, ada yang mengatakan sikut tidak perlu dibasuh. Jadi di sini mereka yang berbeda punya alasan. Ilal marafiq sampai sikut. Yang mengatakan sikut tidak perlu dibasuh. Ini dengan alasan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Jadi malam tidak usah puasa. Jadi ilal lail di situ, lail tidak termasuk harus puasa. Ini yang mengatakan
sikut tidak wajib dibasuh. Tapi ulama yang mengatakan sikut harus dibasuh dengan berdasarkan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mengisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Isra'nya Nabi sampai Masjidil Aqsa. Aqsa ikut diliwati Isra' Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan ilal Masjidil Aqsa, berarti sikut harus wajib dibasuh. Nah, ini masalah fikih. Jadi bisa berbeda satu dengan yang lain dalam masalah fikih. Fikih itu cabangnya. Tapi sebagian besar ulama untuk ikhtiyat, hati-hati. Siku supaya dibasuh. Contoh lagi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niat. Ini bunyi asli dari dalil innamal a'malu binniyat, amal dengan niat. Nah, sekarang muncul fikihnya, cabangnya. Niat itu wajibkah atau sunatkah? Lain. Kalau Imam Syafi'i niat wajib. Tapi Abu Hanifah adalah sunat. Nah, ini merupakan cabang dari usul. Fikih tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada usulnya. Suatu contoh yang tidak ada usulnya ya tidak ada. Ulama-ulama tidak ada yang berbeda pendapat masalah kalau wudhu membasuh bokong. Tidak ada. Karena tidak ada usulnya. Andai kata di dalam Al-Quran itu ada. Wamsahu bokongkum. Nah, muncul berapa bokong yang dibasuh. Nah, karena tidak ada usulnya, ya tidak ada fikih. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam menentukan usulul fikih ini ada dua, yaitu berdasarkan dalil Quran atau hadis, dan yang kedua adalah berdasarkan rumus. Di dalam usul fikih itu ada beberapa rumus yang disebut qawaidul fiqhiyah. Ini cara merumuskan, menentukan hukum. Itu ada rumusnya. Oleh karena itu, nanti akan kami jelaskan secara rinci bagaimana cara memberikan rumus terhadap suatu hukum. Para pemirsa yang kami hormati, insya Allah ini hanya mukaddimah saja. Nanti intinya pelajaran ini insya Allah akan kami sampaikan pada hari berikutnya secara bersambung. Ini sebagai mukaddimah, saya cukupi sekian. Dan mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Bapak, para pemirsa, semua bisa mengikuti dan memahaminya. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang, maka bisa mengirimkan pertanyaan. Agar bisa kita juga bisa mengetahui apa yang dikehendaki para pemirsa
Kalau memang saya bisa, insya Allah akan saya jawab. Saya kira cukup sekian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.